kemarin menjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kedaruratan kesehatan, akhirnya diambil keputusan bahwa pembatasan sosial berskala besar inilah yang diambil, ditambahkan dengan adanya pendisiplinan hukum. Pendisiplinan hukum ini yang dijalankan melalui maklumat dari Kapolri yang dengan memakai KUHP. Misalnya dalam KUHP itu dalam kasus misalnya kerumunan massa, lalu kemudian tapi sampai sekarang cuma pembubaran yang dilakukan, belum sampai misalnya melaksanakan hukuman badan yang sebenarnya ada di dalam KUHP tersebut. Pada intinya sebenarnya Presiden Jokowi kan ingin tumbuhnya partisipasi mandiri dari semua masyarakat agar mereka bisa bersama-sama menghadapi COVID-19 yang kita juga belum terlalu tahu berapa lama ini akan berjalan. Jadi prinsip Pak Jokowi tetap berdasarkan undang-undang. Nah, terkait dengan karantina wilayah atau dalam bahasa asing seringkali disebut dengan lockdown, Presiden mengatakan dalam tingkat provinsi dan nasional itu harus di bawah Presiden Joko Widodo begitu. Kecuali yang tingkat RT, RW, desa, kecamatan disebut sebagai isolasi parsial atau partial isolation, itu bisa diambil setingkat gubernur dan itu yang dimintakan oleh seperti gubernur di beberapa daerah di Indonesia. Artinya ini tidak ada sesuatu yang baru begitu ya. Jadi ini adalah pembatasan untuk bersosialisasi. Bedanya hanya ada saat ini bisa dikenakan hukuman begitu, Mas Fajrul. Betul, pendisiplinan hukum. Apa saja contohnya ini yang bisa mendapatkan hukuman selain berkerumun tadi? Yang sekarang yang hampir 10 ribuan lebih upayanya adalah pembubaran kerumunan massa. Kita sudah melihat kan kemarin ada yang perkawinan diminta dibubarkan, ada yang arisan dibubarkan, ada yang kemudian juga membubarkan diri sendiri atas dasar permintaan. Seperti kasus di mana itu di Sulawesi, kemudian di beberapa tempat yang lain. Jadi pada intinya adalah Presiden pengen pembatasan sosial berskala besar ini bisa dijalankan bersama-sama oleh semua pihak. Tapi masih tetap diberikan peluang kok kepada gubernur-gubernur untuk di tingkatan tertentu, misalnya RT, RW, desa sampai kecamatan, seperti dimintakan oleh beberapa gubernur, mereka bisa melakukan yang namanya isolasi parsial. Baik, bagaimana kemudian pemerintah juga yakin bahwa opsi ini akan lebih efektif begitu? Apa jaminannya, Mas Fajrul? Jaminannya adalah yang pertama tadi adanya pendisiplinan dari pendisiplinan hukum. Sebelum pemerintah memang bisa bertindak lebih jauh lagi, kan Presiden mengatakan kemarin selain pembatasan sosial berskala besar, itu sebenarnya dan pendisiplinan hukum, kalau misalnya keadaannya menjadi sangat buruk, maka Presiden mengatakan bisa saja mengambil opsi yang lebih jauh yang berupa darurat. Berdasarkan Perpu 23 tahun 1959. Tapi mudah-mudahan itu hanya pilihan terakhir, karena Presiden tadi juga dalam pidatonya mengatakan belajar dari sejumlah negara yang tampaknya akhirnya yang muncul malah apa yang disebut sebagai kerusuhan atau keresahan sosial seperti ini. Sanksinya sama dengan yang sebelumnya juga sudah pernah kita dengar juga begitu mengenai penjara 1 tahun. Apakah ini sanksi yang sama atau ada sanksi yang lain? Kalau di KUHP tetap. Di KUHP tetap di 212, 214, 216 ayat 1, 218. Di sana ada sanksi hukum, sanksi pidana, badan gitu ya. Tapi sampai sekarang hanya diterapkan dalam pengertian pembubaran kerumunan saja. Di seluruh Indonesia sampai 2 hari yang lalu hampir 10.000 yang sudah dibubarkan kerumunan massa. Oke, Mas Fajrul, mengapa Presiden ini bisa dikatakan menolak untuk karantina wilayah, padahal opsi ini banyak yang mengusulkan dan menganggap budaya yang agak harus dipertimbangkan seperti itu. Kasus seperti di India akhirnya dengan tanpa perencanaan yang matang akhirnya meledak menjadi semacam keresahan sosial, bahkan bisa menjurus kepada kerusuhan sosial. Nah, Presiden kan ingin mendorong ini menjadi lebih partisipasi mandiri. Contohnya saja misalnya ya, dalam orang mudik lebaran, berapa juta yang ingin pulang? Ada sekitar 6 juta orang yang kemungkinan besar ada sebenarnya di sekitar Jakarta ini. Kalau misalnya diterapkan yang namanya lockdown, orang kan berarti tidak boleh keluar kan dari tempat ini nih.
dari tempat misalnya di satu wilayah tertentu. Lalu kemudian berapa banyak yang harus dikerahkan untuk menjaga 6 juta orang agar tidak kembali. Bukankah lebih baik seperti itu dibandingkan berapa juta orang ini kemudian menyebar ke wilayah lain dan akhirnya bisa menimbulkan lagi dampak yang lebih besar lagi dari jumlah ODP, PDP, ataupun juga yang positif, Mas Fajrul? Karena itu pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, kan? Misalnya salah satu yang dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat, sebenarnya lebih baik kan berharap untuk tidak pulang, tetapi kalau pulang akan dikenakan status sebagai ODP dan diminta untuk melakukan isolasi diri. Misalnya seperti itu. Jadi didorong sebenarnya partisipasi mandirinya. Nanti ini berarti kan hanya imbauan begitu, Mas Fajrul, kalau kita melihat kesadaran masyarakat juga belum begitu tinggi terkait hal ini, ya, terutama untuk mengisolasi diri, berdiam di rumah begitu. Gugus tugas ini sudah berjalan dengan cukup efektif menurut saya, bukan saja artinya selain himbauan kan tadi sudah disebutkan dengan maklumat dan kemudian pengenaan pembubaran kumpulan-kumpulan massa, kemudian juga physical distancing, social distancing sudah mulai berjalan sebenarnya dalam 2 minggu. Saya optimis kok dengan pendekatan seperti ini dalam jangka panjang orang akan memilih untuk tidak sakit dan orang akan memilih untuk bertanggung jawab untuk kesehatan dirinya dan keluarganya seperti itu. Mas Fajrul, ini beberapa kabupaten dan kota sudah ada begitu yang menerapkan karantina wilayah. Ya. Isolasi parsial namanya. Baik, ini kabupaten dan kota. Berarti artinya ini tidak apa-apa untuk kabupaten dan kota untuk meneruskan isolasi parsialnya. Tetapi yang tidak boleh adalah berarti provinsi dan nasional. Provinsi dan nasional itu di bawah presiden. Ya. Berarti yang sudah berjalan ini tetap dilanjutkan, tidak apa-apa begitu ya, Mas Fajrul? Jadi masih dimungkinkan untuk melakukan itu dengan kebijakan dari gubernur setempat. Akan tetapi tentu mereka harus mempersiapkan diri, sebagaimana dikatakan, kalau mereka melakukan karantina wilayah, mereka harus menanggung hidup semua orang di dalam lingkungan tersebut. Baik, terima kasih Mas Fajrul Rahman.